beberapa kali ya kan Prabowo melakukan manuver kebijakan yang melindungi kejahatan keluarga Jokowi. Terus di mana nasionalismenya gitu? Nggak ada kan? Yang ada ternyata bahwa Jokowi dan Prabowo adalah authoritarian personality. Mantan intelijen negara Kolonel Purn Sri Rajasa mengingatkan bahwa Indonesia tengah berada pada fase rawan, di mana ketidakstabilan politik dan tekanan ekonomi dapat membuka celah bagi intervensi asing. Ia menegaskan, sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa negara dengan kondisi domestik yang rapuh sangat mudah dipengaruhi kepentingan luar, baik secara terbuka maupun terselubung. Sri Rajasa menegaskan, tanpa keadilan sosial dan kesejahteraan yang nyata, ketahanan nasional hanya akan menjadi slogan. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa negara hadir, melindungi rakyatnya, dan tidak tunduk pada intervensi asing dalam bentuk apapun. Jika tidak, peringatan ini bukan sekedar alarm, melainkan gambaran masa depan yang bisa menjadi kenyataan. Hari ini kita lihat kan bagaimana Cina mendapat privilege ya, mendapat karpet merah dari mulai pemerintahan Jokowi hingga hari ini kan, sehingga kemudahan-kemudahan itu sangat merugikan kita. Contohnya yang terbongkar kasus IMEI kemarin, kemudian pabrik-pabrik baja. Ada pernyataan presiden kalau dengan Cina ya, itu akhirnya begitu, kan akhirnya begitu. Itu satu bentuk saya pikir semacam kayak penyerahan diri lah gitu ya. Nah kemudian baru terbongkar lagi pernyataan dari Pak Purbaya bahwa pabrik baja Cina di Indonesia tidak dikenakan PPN, kan gila. Bahkan itu kerugiannya bisa sampai triliun, ratusan triliun, karena hilangnya oleh PPN. Pemerintah Jokowi berarti kemarin ya? Iya, betul. Kita kerugiannya sampai triliunan ketika PPN dibebaskan. Maka dari itu, ya kan, kita lihat dampak selain itu adalah hancurnya pabrik baja kita. Itu itu monumen nasional itu, ya kan? Krakatau Steel nggak bisa bersaing. Saya baru tahu kenapa ini tidak, karena itu tadi tidak dikenakan PPN, sehingga mereka bisa berjual jauh lebih murah. Makanya kemarin tuh ada dan gilanya mereka beroperasinya di sini lagi. Di Indonesia, pabriknya di Indonesia. Dengan bahan dari Indonesia juga. Iya semuanya. Itu kebanyakan dijual keluar. Kalau demikian, bisakah dikatakan bahwa pemerintahan kemarin itu sudah menyerahkan diri menjadi proksi Cina? Betul. Jadi gini ya, kalau kita lihat 10 tahun pemerintahan Jokowi ini kalau saya lihat ya, ini adalah awalnya nih ya, cita-citanya adalah mengembalikan kejayaan Majapahit. Kita bisa lihat bagaimana proyek-proyek mercusuar dari Jokowi. Ada poros maritim, masuk kita G20, pembangunan IKN, segala infrastruktur segala macam. Tapi ternyata ya kan, jadi ternyata fase itu kan dipenuhi dengan kegagalan karena rapuh dari dalam. Jadi fase kebangkitan era Majapahit itu ya sudah redup, sudah selesai sampai tahun 2025 kemarin, ya kan? Karena Indonesia memang tampil dengan poros maritim cuma itu hanya sebagai kosmetika politik aja, gitu loh. Jadi ya bukan dijadikan sebagai fondasi dari bangunan negara baru gitu ya, yang lebih solid ya kan, seperti era Majapahit lah gitu ya. Nah, kemudian ekonomi tumbuh tapi tidak menjadi alat bertransformasinya gitu ya. Ekonomi tumbuh hanya untuk kepentingan kalangan elit dan oligarki kan. kan? Kemudian bonus demografi juga tidak kelihatan. Bahkan ini menjadi ancaman bom waktu ketika ekonomi kreatif tidak bisa menampung mereka gitu loh. Nah, kemudian juga apalagi demokrasi hanya sekedar bertahan aja kan, tidak memberikan substansi apa-apalah ya kan. Nah, ketimpangan yang melebar ditutupi oleh Presiden Prabowo dengan slogan persatuan ya kan. Inilah ironinya dari pemerintahan sebelumnya ya. Nah, kemudian hari ini kan ya, dilanjutkan dengan kepemimpinan Prabowo yang saya katakan secara tegas ya kan, ini adalah suksesi periode ketiga Jokowi. Ini pemerintahan Prabowo sekarang ini ya kan. Karena apa? Karena tidak ada terobosan yang dapat memperbaiki legasinya Jokowi pada masa lalu. Tidak ada terobosan apapun. Bahkan saya katakan di sini,
2025 sampai 2009 sampai 2030 ya, ini adalah fase balkanisasi Indonesia. Sebetulnya Bapak menyatakan bahwa Pak Prabowo sampai saat ini tidak sadar bahwa dia tengah menjalankan, katakan saja, blueprintnya Pak Jokowi. Secara sadar. Dan memang makanya saya bilang dari awal kan, ketika orang mengatakan bahwa mungkin Prabowo tersandera oleh cerita masa lalu, kemudian Prabowo takut, ya kan, karena masih ada cerita masa lalu, itu bohong semua. Karena apa? Sejak awal mereka itu satu frekuensi. Apa kapan yang Bapak sebut sejak awal itu? Sejak awal. Jadi sejak dia dilantik jadi presiden, jadi kebijakannya itu selalu satu bentuk perlindungan terhadap legasi Jokowi yang mengobrak-abrik konstitusi, mengobrak-abrik persatuan gitu loh. Nah, sejak awal hingga hari ini gitu loh, Jadi publik jangan lagi berharap gitu ya. Ada ekspektasi publik bahwa nanti Prabowo akan melakukan nggak ada sama sekali. Ini sudah terlihat kan. Hari ini sudah terlihat. Jadi ketika Prabowo menyatakan saya lebih cinta persatuan ya, tapi dia juga lindungi legasi kekuasaan Jokowi yang memporak-porandakan Indonesia, ya. Justru inilah yang merusak persatuan gitu. Gimana? Jadi terjadi paradok. Di satu sisi dia cinta persatuan, tapi di satu sisi dia biarkan persatuan ini rapuh gitu. Ini terjadi hari ini. Jadi penambahan paradok Indonesia kalau begitu. Iya jelas, ini paradok lagi nih. Paradok Indonesia. Satu hal yang nonsen lah gitu ya. Sebentar, bukankah selama ini kita mengenal Pak Prabowo sebagai seorang yang patriotik, yang nasionalis ya? Nasionalis, patriotik, yang menginginkan Indonesia dan rakyatnya maju gitu? Ya. Nah, kalau slogan itu boleh-boleh aja. Atau misalnya semacam kosmetika politik pada saat dia berorasi, boleh-boleh aja. Tapi realitanya, ya kan, kalau dia seorang nasionalis, ya kan, dia harus dengar dong aspirasi rakyat. Salah satunya yang gampang aja, Kapolri. Ya. Itu kan sudah tuntutan publik. Ya. Kemudian reformasi polisi yang juga nggak jelas jalannya. Kemudian beberapa kali ya kan Prabowo melakukan manuver kebijakan yang melindungi kejahatan keluarga Jokowi. Terus di mana nasionalismenya gitu? Nggak ada kan? Yang ada ternyata bahwa Jokowi dan Prabowo adalah authoritarian personality yang ada dalam diri. Ini sudah tumbuh dalam dirinya, susah untuk dirubah gitu. Nah itulah kesamaan frekuensinya sama-sama. Bukankah Pak Prabowo ketika beliau saat ini adalah seorang presiden dan masih tetap menjalankan seperti yang Bapak katakan, katakan cara-cara, kemudian tujuan, target-target dari Pak Jokowi, artinya dia sama sekali menghilangkan dirinya dalam catatan sejarah bangsa ini untuk hal-hal yang baik kan? Jelas. Sebetulnya gini Kang, saya bilang. Apa timbal baliknya untuk kehilangan semua itu Pak? Bagi Pak Prabowo. Saya melihat begini kan, ketika Prabowo mencalonkan diri untuk menjadi presiden tahun hari ini ya. Yang ada di dalam benak Pak Presiden cuman yang penting gue jadi presiden, selesai. Apapun caranya terserah gitu. Nah ketika sarana itu datang difasilitasi oleh Jokowi, ya artinya dialah guru politiknya Prabowo, dan itu dinyatakan langsung oleh Prabowo bahwa Jokowi adalah guru politik dia. Dan sudah itu bukan pernyataan yang sekedar lip service, bukan. Itu pernyataan dalam hatinya. Bahkan pada saat Natal kemarin dia malah menyalahkan para pakar yang mengatakan ngawur, bahkan dibilang so tahu tentang dirinya. Bahwa sebenarnya dia rukun-rukun, nggak ada masalah dengan, khususnya dengan Jokowi lah kan. Itu kan sebuah pernyataan politik ya. Itu bukan lagi pernyataan, itu semacam deklarasi lah. Bahwa saya sama Jokowi itu ya sama gitu. Jadi jangan coba-coba untuk. Sementara banyak pakar meminta dia makin menjauh ya. Iya. Dan itu dianggap ngawur dan hanya membuat kegaduhan. Ya semakin jelas lah. Artinya apa? Entah langsung tidak langsung dia sudah membuka dirinya pada saat mendeklarasikan dirinya dalam konteks politik bahwa dia adalah juga Jokowi gitu. Ini kayak model apa namanya kalau cerita itu apa? Saya adalah Tuhan, apa cerita apa? Yang itu apa? Yang kemudian yang nggak jadi, yang tadinya dianggap bagian daripada Wali Songo.
Oh, Siti Jenar. Siti Jenar. Siti Jenar. Iya, Siti Jenar. Anak Al-Haq. Iya. Iya. Tapi beda lah, beda. Ya. Ya seperti itu gitu. Jadi kalau lihat Prabowo ya lihat Jokowi gitu. Lihat Jokowi ya lihat Prabowo. Maunya gitu. Jadi ada semacam kemarin itu semacam kayak tekanan kepada publik. Udahlah, jangan dibicarain lagi soal ini gitu loh. Selama ini kita mengenal Pak Jokowi sangat dekat dengan Cina. Bahkan tadi Bapak sendiri mengatakan beliau mengaminkan mengaminkan bahwa beliau adalah proksi Cina. Kalau misalnya Pak Prabowo mengikuti Pak Jokowi dengan tanpa reserve, artinya kita memang melanjutkan menyediakan diri menjadi proksi Cina. Betul. Sekarang dalam konteks kepentingan internasional, jelas bahwa Prabowo sudah masuk ke bridge seperti itu kan, dan itu mendapat semacam ada kekecewaan dari Amerika sebenarnya, kan? Makanya kemudian dibuat tax-nya yang begitu tinggi buat Indonesia. 19%. Ya, itu salah satu. Tapi juga masuknya Indonesia ke bridge itu salah satu bentuk pengakuan bahwa sekarang orientasi politik kita lebih ke timur daripada ke barat gitu loh. Nah itulah salah satunya Cina ini. Dalam perhitungan Bapak, apakah ada yang memang mengharuskan atau sisi-sisi yang rasional ketika Pak Prabowo membawa ini lebih ke timur dibanding ke barat? Iya, semua ini terjadi karena legasi kekuasaan Jokowi masa lalu yang harus dilanjutkan oleh Prabowo. Nggak bisa enggak gitu loh. Sehingga apa? Seperti pakai kacamata kuda gitu loh. Mengapa Bapak mengatakan memakai tadi frase tidak bisa tidak? Emang tidak ada. Ini kan apapun sebetulnya sebuah kondisi berdatang kepada manusia kan tidak bisa mengatakan itu tidak bisa dilawan, tapi kan bisa juga dilawan. Tapi yang jelas tidak taken for granted gitu. Iya, nggak artinya begini. Kedekatan Jokowi dengan Cina pada masa lalu ini ikatannya sudah semacam jadi kayak gurita gitu yang menjerat kita. Kita mau keluar kemana pun juga udah sulit. Nah, inilah warisan yang diberikan kepada Prabowo yang akhirnya juga Prabowo tidak bisa berbuat banyak kecuali berserah diri kepada Cina gitu loh. Ya kalau sekarang ini Prabowo mau mengambil sikap yang bertentangan, tentunya kasus ini sudah diangkat benar-benar pada masalah hukum. Dan kasus-kasus yang lain pun juga yang keterkaitan bisnis Cina dengan menghalalkan segala cara sudah diangkat. Karena sangat merugikan sekali kan. Sangat-sangat merugikan gitu loh. Tapi ternyata enggak. Artinya itu tadi, karena ikatannya sudah begitu kuat, sehingga sulit untuk keluar dari jeratan bisnis Cina ini. Sehingga inilah yang diwariskan kepada Prabowo pun juga akhirnya nggak berpikir panjang lagi, udahlah lanjutin aja. Kalau kita mengasumsikan bahwa di Cina kebebasan itu mereka maju, tapi pada sisi kebebasan mereka tidak banyak berubah dibandingkan dengan zaman dulu ya. Apakah artinya Indonesia pun punya peluang untuk meniru cara-cara itu? Ya kalau kita lihat dari mulai ditetapkannya KUHP kan, terus kemudian juga regulasi yang ada akhirnya. Artinya gini, Prabowo menginginkan Indonesia maju tapi rakyatnya ya kan tunduk dengan di bawah sistem otoriter. Itu aja. Nah, sekarang terbukti bahwa kemajuan itu juga tidak bisa dinikmati oleh rakyat juga gitu dia pada akhirnya. Seperti dia di Cina juga seperti itu. Bahkan tingkat pengangguran sangat tinggi, bahkan melebihi daripada jumlah penduduk Indonesia. Mungkin ada sekitar 300 juta mereka nganggur. Nah, inilah yang mereka dikirim kemana-mana untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan di Morowali. Iya, termasuk itu. Jadi memang ternyata juga sistem komunis di sana dengan politik komunis kemudian ekonomi liberal juga nggak menentukan bahwa terjadi sama rata nggak juga. Nah, bahkan kekayaan terkonsentrasi di kelompok-kelompok mereka yang berada di Politbiro gitu, dan di elit kekuasaan, termasuk di sini juga seperti itu. Jadi kalau bicara Prabowo bahwa dirinya terus mendorong kemajuan, tapi di sisi lain dia menerapkan sistem otoriter kan terhadap kepentingan rakyat, amblas lah. Ini juga bahaya. Inilah salah satu indikasi terjadi balkanisasi nanti. Kalau kita
katakan asumsikan ya, Iya. apa yang terjadi di lapangan Tiananmen di tahun Iya. 89 itu dikatakan sebagai monumen kekejian Cina. Iya. Kalau kita katakan saja ngambil benchmark Cina dalam banyak hal, Iya. apakah hal-hal semacam itu potensial juga akan terjadi di Indonesia? Betul. Maka dari itu kalau di Cina kan, pemerintahan yang berorientasi pada komunis, dia mengatakan dia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi dia lebih menjunjung tinggi hak asasi negara. Ketika hak asasi negara nih terabaikan, dia sikat hak asasi manusia. Itu contohnya sederhana. Nah, di sini pun juga nanti begitu. Coba kita lihat, ya. Bisa diabaikan hak asasi manusia dengan alasan kepentingan hak asasi negara. Negara harus terus tumbuh, hidup berdampingan dengan negara-negara lain setara segala macam seperti itulah. Itu kan alasan-alasan. Jadi ada penggunaan dua diksi kan, di dalam hak asasi. Jadi ada hak asasi manusia dan ada hak asasi negara. Yeah. Ketika hak asasi manusia ini menciptakan kerawanan buat hak asasi, disikat. Jadi negara dalam tanda petik itu nanti akan menjadi sesuatu yang disucikan, Betul, yang tidak bisa betul, diapa-apain, betul. di mana kalau setiap kepentingan manusia berhadapan dengan negara, manusia yang harus hormat. Habis, ya. Nah, ini juga. Indikasinya apa Pak kalau boleh? Bisa mungkin Bapak memberikan. Sekarang kita bisa lihat Pak, Kang, berapa banyak orang yang dikriminalisasi, gitu ya, dengan alasan kepentingan stabilitas lah, kepentingan politik nasional lah, ya. Hari ini kan banyak sekali terjadi. Bahkan upaya penghambatan dari kegiatan-kegiatan yang mengusung isu kebenaran. Ya. Udah mulai lagi tuh, kemarin ada diskusi buku dibubarkan ya? Iya. Bulan lalu tuh, akhir tahun lalu. Dan itu apalagi terus KUHP-nya seperti itu, tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, kan? Selalu demi kepentingan kekuasaan semua. Nah, ini satu indikasi bahwa ini juga bagian daripada tahapan daripada balkanisasi Indonesia.